Record. Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai pemirsa sekalian, wih kayak ada yang dengerin ya. Eh, Kembali lagi di Mas Tul Talk, saluran podcastnya Mas To Share. Kali ini saya bersama bintang tamu, cie. Langsung, iya. Namanya Mas Arka. Eh, jadi sebelum saya suruh dia untuk ngomong, saya mau ngenalin dia dulu. Sepaham saya, mungkin sangat permukaan ya, sangat superficial pemahaman saya terhadap beliau, karena emang nggak pernah ketemu langsung. Belum Baru pernah kali ya? ini juga bertatapan secara online. Tapi rasanya udah kayak ini ya, udah kayak kenal berabad-abad ya, Mas? Anjir. Kayak Brothers ya? Lah. Oke, jadi Mas Arka, saya manggilnya Mas Arka. Nah, nama lengkapnya saya tidak tahu, susah. Nanti dia biar ngenalin dirinya sendiri. Kenapa saya mau wawancarain dia? Karena dia adalah sama seperti saya, tapi lebih sangar. Dia itu, dia itu penyintas kanker. Setahu saya penyintas kanker kolorektum, kanker usus besar yang akhir-akhir lah, kalau partnya secara anatomi. Kanker rektum, dan itu sekitar 3-4 tahun lalu. Iya ya, Mas ya? Tuh. Ya sekitar segitu. Nah, sekarang saya pengen ngulik aja dia pengalamannya gimana jadi seorang penyintas. Sesederhana itu sih ngobrolan kali ini. Terus kenapa dia bisa kenal dia, karena kebetulan kemarin pas saya jalanin Miles to Share, nggak sengaja nemu dia, asik. Nemu dia secara online dan saya angkat ceritanya di medsos, di cerita kanker. Terus habis itu jadi sering ngobrol, ya beberapa kali ngobrol, dan pas campaign terakhir di Galang Dana, dia support banget sama ininya, apa namanya, usahanya Mas ya? Usaha bareng Ya, usaha keluarga. usaha keluarganya, Sana Studio dan Sana Kopi. Ya, Ya. sekilas begitu. Nah, sekarang saya mau langsung aja. Mas, nyapa dulu. Nyapa siapa? Halo. Oh ya, ini, Nama saya. oh ya maaf. Ini rencananya bakal live di podcast secara Oke. audio dan visual juga di YouTube. Jadi, Oke. saya juga malas ngedit, jadi gini-gini aja ya, Mas. Panjangnya jalanin terus aja ya. Iya. Ya, Oke. ya. Oke. Ya, kenalan Mas. Oke, nama saya Arka Narendra. Umur saya 35 tahun. Uh, Dulu pekerjaan saya adalah saya lulusan arsitek. Kemudian saya berkecimpung di bidang konstruksi, saya menjadi kontraktor dari tahun 2007. Kemudian long story short, 2015 Agustus kira-kira saya mendapat mukjizat, Asik. hidayah, gitu sedang. Jadi awal-awalnya mungkin kalau saya bisa langsung cerita aja ya biar nggak panjang-panjang. Waktu itu saya banyak kerja di konstruksi, saya bikin usaha sendiri konstruksi. Terus istri saya adalah saat itu instruktur Zumba. Mungkin kalau pada tahu mungkin namanya Laila Munaf, dia pertama yang membuat Zumba di Indonesia. Wih. Kemudian dia melihat kok saya ini sehari-hari habis makan siang tidur lemas, terus kayaknya dia kesel juga nih gue yang jumpalitan kerja Zumba, kok laki gue nih malah tidur aja gitu kan, lemas gitu. Udah panjang sampai berapa bulan, saya tiba-tiba suatu hari kayak apa ya, saya ngerasanya badannya kayak mau tifus gitu. Saya lagi di tempat kerja, saya bilang, "Duh, saya harus ke dokternya." Sebelumnya pernah tipes ya, Mas? Jadi tahu ya? Kok tahu Jadi kayak saya tipes? pikirannya lah. Ya kayak lemes-lemes gitu ya? Kayak nggak enak. Perutnya kayak ditonjokin kayak apa, terus saya nggak bisa buang air. Waktu itu kalau salah udah 3 hari lebih gitu. Dan saya juga punya riwayat ambeien dari waktu kuliah. Jadi tapi itu saya parah banget memang. Kadang saya cuma buang air besarnya seminggu sekali gitu ya. Wow. Sebenarnya Emang polanya tuh emang
emang nggak ini ya, nggak tiap hari gitu ya pola buang air besarnya. Iya, betul. Mungkin Riwayat kurang ambeien juga. kurang buah dari zaman dulunya. Mungkin ya. Gadang apa segala macam. Iya, iya, iya. Terus sampai saat itu akhirnya saya bilang sama istri saya, tadi gue harus dicek nih, harus bawa ke dokter. Kayaknya ambeien-nya kambuh kayak tifus. Tifus juga enggak, karena mungkin gejalanya ada yang kurang gitu, apa simptomnya nggak semuanya lengkap. Kemudian saya dibawa, kebetulan saya juga orang tua saya dokter, di salah satu rumah sakit pemerintah di Jakarta Selatan, namanya RS Fatmawati. Masih aktif, saya udah Mas? biasa. Kenapa? Masih aktif, ayah, ibu? Ayah saya ginekolog, tapi sudah meninggal di tahun 2014. Ibu saya dokter umum yang berkecimpung di struktural, jadi dia di Depkes. Dulunya sudah pensiun, sudah lama. Makanya saya waktu itu langsung dibawa waktu itu ayah saya sudah meninggal, terus ibu saya langsung dibawa ke dokter yang dulu nanganin ayah saya pernah hernia juga. Dokter apa namanya, bedah digestif ya Mas ya? Yes. Nah, terus dibawa, saya bilang, udah ibu saya cek aja nih, ambeien-nya kayaknya mulai kambuh nih, operasi deh. Anggapannya gitu. Oh gitu, dulu nggak dioperasi? Dulu istilahnya? Dioperasi, langsung obatin sendiri Mas, biasa anak dokter kan gitu. Iya. Pil apalah dimasukin, nggak pernah sembuh gitu. Akhirnya saya bilang, saya bedah digestif, langsung dicek di Fatmawati itu, oke. Malah sebelumnya saya ke dokter, dikasih obat lagi. Udah seminggu, nggak ada ngaruhnya. Saya balik lagi, udah saya nyerah, saya minta dioperasi ambeien-nya. Kemudian saya coba dokter lagi di Fatmawati lagi. Oke, kita cek dalam ya. Sebelumnya waktu itu sama bedah digestif juga, temennya ibu saya juga. Cuma cek ini ya? Cek dalam. Yang kali ini dicek dalam. Begitu dia cek dalam, lewat anus waktu itu ya. Ya, kolonoskop itu ya, kayak apa namanya yang dimasukin itu? Enggak, masih pakai manual. Tangan doang. Masih tangan doang, terus si dokternya langsung mukanya berubah. Saya bisa lihat dokter ya kan, dan sakit juga saya juga kayak, si dokter. Si dokter mukanya berubah, dia bilang, saya ambil sampel ya. Loh, kok sampel? Saya jadi bingung kan, kaget kan. Diputar-putar mukanya dia berubah aneh. Dia nggak ngomong apa-apa, saya udah tutup, saya udah oke, udah ambil sampel, sakitnya minta ampun. Ternyata mungkin dulu biopsi. Ternyata saya di biopsi, sakit saya nggak tahu apa-apa pokoknya. Saya duduk lagi, udah sakit banget itu, langsung dibikin, oke, dalam berapa hari saya dapat jadwal, kamu di CT scan ya. Aduh, CT scan, ibu saya udah berubah, tapi ibu saya nggak komen, jadi aja mungkin dia udah tahu kan, dari sisi medis ya. Dari sisi medisnya betul. Terus oke, saya ngikutin, saya masih nggak enak badannya, akhirnya saya CT scan. Berjalan, langsung keluar hasilnya. Saya nggak baca hasilnya. Yang ngambil itu kakak saya cuma berdua saudara, laki-laki dua-duanya, kakak yang langsung handle. Mas Abi ya? Mas Abi, betul. Mungkin nanti bakal ketemu juga Mas Abi. Nah, terus sama Mas Abi diambil hasilnya karena ibu saya juga saat itu tidak, tadi saya kita sebagai anak kan bergantungan pada orang tua kan tadinya kan, sama ibu kayak, apalagi seorang dokter, wah ibu saya pasti bisa nih nanganin atau bisa menghandle. Ternyata saat itu seorang ibu mungkin lihat anaknya sakit, udah perannya udah berganti gitu kan. Iya. Diambil sama kakak saya dan istri saya, dan dibaca hasilnya. Saat itu juga mungkin saya udah sedikit tahu, udah nggak enak, saya udah nggak mau komen dah. Perasaannya nggak enak nih gitu. Udah nggak enak, karena ini sampai CT scan, saya nggak tahu, dengan seumur hidup saya nggak pernah nginep di rumah sakit. Saya cuma ke dokter gigi satu. Saya pernah dioperasi cuma operasi dengkul, saya nggak pernah DBD, saya nggak pernah tifus, pokoknya yang orang-orang umumnya itu saya jarang sekali sakit. Gitu. Tiba-tiba begitu CT scan hasilnya adalah terdapat tumor sebesar, seingat saya itu tebalnya hampir 2 cm dan dengan panjangnya 7 cm. Yang posisinya itu dekat sekali dengan jalur akhir, yaitu di anus. Ini cuma sekitar berapa senti, 2 sentian atau 1, sekian senti. Nah, posisinya di situ. Itu relatif besar kalau letaknya di anus ya. Iya, makanya mungkin saya juga jadinya sembelit itu Mas ya, jadi konstipasi. Yes. Iya, cukup besar, dan makanya saya juga, wah tiba-tiba ada tumor, saya juga bagaimana, kok yang lain pada, kamu kok
bisa ngerasain kayak gitu ya, mungkin bisa ngerasain, tapi saya juga ada cerita lain bahwa ayah saya itu adalah penderita gula darah, diabetes mellitus ya Mas ya? Yes. Nah itu beliau mungkin survive hampir 6 tahun dia survive dengan cuci darah 2 kali seminggu. Gagal ginjal. Gagal ginjal, akhirnya kena ginjalnya. Karena diabetes, ya oke. Karena diabetesnya. Jadi kan selama bertahun-tahun itu fokusnya adalah ke ayah saya. Dan akhirnya meninggal di tahun 2014, tahun sebelum saya divonis. Gitu, jadi sebelumnya. Jadi saya nggak, kalau sakit dari dulu nggak ngerasain. Kalau gembung gitu. Nggak, istilahnya keluarga fokusnya untuk ngerawat ayah ya. Saya, betul, karena memang benar-benar ayah saya drop sekali, yang dulunya gagah, benar-benar. Ya cuci darah 6 tahun tuh sesuatu ya. Betul Mas, betul. Itu mukjizat sekali saya bisa menikmati sama ayah saya 6 tahun. Nemenin itu ya. Dia hadir 2 kali seminggu tuh menurut saya juga ngeliatnya, aduh, dipalitan gitu. Sampai tangannya bengkak-bengkak gitu kan. Iya Mas, betul. Saya sedih banget sih kalau ngeliat ayah saya. Akhirnya saya udah divonis itu, seingat saya waktu itu langsung bukan di Fatma, itu di SPI, akhirnya dokternya lagi praktik itu, karena saya harus cepat minta dibacakan ini hasilnya apa nih dok, gitu, yang confirm apa gitu. Dan biopsinya udah keluar juga hasilnya? Biopsi langsung keluar, udah langsung keluar. Terus langsung dokternya bilang, kamu ini ada tumor. Sebelum saya ketemu dokter itu hari Sabtu, saya ingat kalau lebih detail lagi. Sebelum ketemu hari Senin itu kayaknya lama banget. Akhirnya saya punya seorang sahabat yang juga sepupu saya, dokter bedah juga, dokter bedah umum. Hasil saya langsung dikirim ke dia. Dia nanya, ini siapa? Gitu. Ini lu gitu kan. Nah, aduh, gue nggak tahu deh, lu ngomong sama bini gue bilang gitu aja. Soalnya lu ngomong sama bini gue kenapa gitu. Sudah langsung dia sampai ke Jakarta, dia di Bandung, dia di RSIS waktu itu. Kita dia ke Jakarta untuk menjelaskan secara langsung kepada saya, oke, besok lu ketemu dokter, lu bakal dibilang begini. Lu bisa mungkin minta penanganannya, ada kemo, ada radiasi, ada apa-apa. Saya jelasin lah itu gimana. Karena saya awam, saya nggak tahu kanker. Iya. Dan nggak nyangka juga kan, secepat itu didiagnos, ada itu kan, ada disemat titel itu kan. Dibilangnya tumor ganas, saya kayak apa tumor ganas? Iya, tumor aja nggak kebayang, apalagi dibilang ganas gitu. Nggak dibilang kanker juga sih, dibilangnya ada tumor ganas dan harus segera diangkat, dokternya bilang. Terus kamu nanti itu posisinya di sini, posisinya yang saya bilang tadi, terus kamu nanti akan memakai stoma permanen. Apa itu? Apa itu dok? Nanti kamu cari tahu aja begini. Tapi ini banyak yang survive dengan memakai stoma permanen ini, masih bisa normal segala macam. Tapi memang siklus kehidupan kamu sedikit berubah aja, dokter bilang. Kamu nggak usah ke alternatif yang aneh-aneh, nggak usah ini, harus segera diangkat, dioperasi. Dokter bilang gitu kan. Waduh, saya bilang, aduh, dioperasi ini apa lagi stoma, saya udah rasanya jungkir balik ya. Masih mungkin pernah mengalami itu kan. Kayak istri nangis aja. Terus anak saya waktu itu masih umur 2 tahun. Dokter langsung nanya, kamu sudah, waktu itu saya biopsi, kebetulan saya sama anak saya dan ibu saya, istri saya nggak ikut lagi ngajar. Dokternya dia tahu, langsung bilang, kamu masih punya anak kan? Dan kamu pengen punya anak lagi ya, kamu harus segera ditindak. Diberesin lah. Diberesin, wah harus operasi ya dok. Emang nggak boleh kemo sama radiasi dulu ya dok ya? Oh boleh, tapi kamu pasti pakai asuransi kan, dibilang gitu. Iya sih dok. Nah asuransi itu di Indonesia, terutama di Jakarta, mungkin tindakan kamu tidak bisa langsung, sedangkan kamu butuh segera nih. Terus mungkin mesti nunggu 3 bulan atau nunggu antrian segala macam kan kalau pakai asuransi. Terus kalaupun kamu pakai pribadi, pakai uang sendiri, 1 kali kemo dia bilang waktu itu 40 juta. Dia bilang, waduh, mati juga nih gue nih kayak memang mahal sekali ya. Saya bingung aja, saya udah nggak bisa ngomong apa-apa. Pulang dari rumah, saya dari rumah sakit, saya jalan aja, yuk, jalan. Kemudian setelah kebayang sih. Terus. Mungkin masih pernah ngelewatin juga ya. Terus pokoknya abis itu saya ingat udah nggak mau, untungnya mungkin saya masih eling ya kalau bahasa Jawanya. Saya udah, gue fokus sama gue gimana caranya sembuh di gue ini, paling nggak gue paling titik minimal gue bisa menata emosi
gue sendiri. Jadi gue nggak mau mikirin gue sakit apa, bagaimana penyembuhannya itu udah ada yang ngatur. Allah udah ngasih gue begini pasti ada yang ngatur. Bini gue aja biar bini gue ngatur ini ya, ngatur dulu ya, ngatur diri dulu gitu kan. Ngatur diri dulu gitu kan. Saya nangis cuma sekali habis pulang dari dokter itu, sama mungkin orang lain nggak lihat saya sendiri. Misalnya saya diem aja nggak hai mungkin orang bahkan nggak ngerasa sedih, bukan lupa ngerasa sedih kan, nggak sempet kan? Ya nggak sempet cuman ada keselnya, why me? Why ya, why? Gitu kan. Kalau dipikir-pikir, dibanding teman-teman saya punya teman yang mau dari cewek, cowok, bencong, semua saya punya. Yang bandel semua punya. Dan alhamdulillah menurut saya bukan yang hancur-hancur banget. Saya bukan yang suka sama drugs. Saya tidak makan jeroan paling enggak gitu. Saya nggak hancur-hancuran. Gaya hidup saya biasa aja, normal menurut saya. Gitu. Yes. Kok saya yang kena, kenapa nggak yang lain? Saya sering ada pertanyaan begitu. Gitu, kan. Yeah, pasti. Saya masih muda. Saya pikir, oh ya, dulu waktu dari kecil saya cuma takut penyakit 2. Kanker sama stroke. Kalau stroke kan paralyzed. Cacat lah, ya, cacat. Gitu. Kalau kanker, yang setahu saya nggak ada obatnya. Kalau jantung, ya enak. Serangan jantung, baik. Selesai. Kasih dan selesai. Gitu, kan. Kalau kanker, stroke kan ngerepotin orang gitu. Bener. Iya. Saya waktu itu kena kanker. Udah. Saya lupa waktu itu kejadian itu Agustus 2015. Kalau akhir Agustus, 28 Agustus. Ya. 2015. Kebetulan istri saya itu keluarganya banyak di Amerika. Ibu mertua saya itu dulu pre-cancer dan diobatin kalau nggak salah udah di Singapura, di Australia, di Boston akhirnya yang sembuh. Mertua saya, bapak mertua saya juga kebetulan orang ekspat, orang Amerika. Saya berterima kasih mendapat beruntung sekali saya mempunyai orang tua sambung ini yang benar-benar memperhatikan saya. Jadi waktu itu dia bilang, oke, lu mau diobatin di sini sama dokter siapa? Nah, ibu saya tambahin lagi, ibu saya adalah saat itu, mungkin sampai sekarang masih dewan pengawas di rumah sakit Darmais, rumah sakit kanker. Jadi kebetulan. Saya pikir, waktu itu kalau nggak salah bosnya beliau namanya Dokter Sonar Panigoro. Yes. Nah itu ibu saya langsung bilang, ya saya mungkin mau diarahin ke beliau atau siapa gitu, saya bilang. Terus bapak mertua saya lebih pintar lagi, nih dokter yang mau kamu tuju siapa gitu. Ibu saya lupa, dia bilang aja di Indonesia mungkin chance untuk selamatnya masih sedikit. Kalau bisa di luar aja. Intinya gitulah kalau nggak salah. Saya dengar di kuping saya gitu kan. Dan saya menghormati sekali karena saya dari keluarga dokter. Ibu saya terutama juga di Darmais, yang memang rumah sakit kanker. Saya gitu, beneran kan. Baru tahu loh, Mas, keluarga dokter. Iya. Itu pernah cerita nggak pernah ketemu Mas Kamil kan. Jadi ibu saya itu langsung saya cuma menyatakan ke ibu saya, gue mau diapain silahkan. Gitu. Terus istri saya bilang, mama nyuruh kamu ke Boston. Aduh, kok keluar? Di Indonesia bisa juga toh, saya pikir gitu kan. Terus keputusan saya ada di ibu saya. Kalau ibu saya bilang iya, saya iya. Kalau enggak, saya enggak. Bapak mertua saya juga, lu udah nggak usah bikin apa-apa, tinggalin kerjaan lu, bawa keluarga lu ke Amerika, semua di cover sama saya. Beliau bilang gitu. Saya juga, wah, ya bingung juga saat itu. Saya di saat umur 30 harus memutuskan ini ya, hal kayak gini ya, hal besar banget. Hal besar ya, kalau mungkin dibilang kan life changing, karena saya harus meninggalkan karir saya. Yes. Istri saya pun harus meninggalkan karirnya dia yang lagi menanjak ini. Waktu itu masih di bidang olahraga ya. Yes. Dia influencer dari Nike, kalau nggak salah. Harus meninggalkan semua. Anak saya masih kecil, jadi sekolah pun masih nggak apa-apa ditinggalin. Pokoknya meninggalkan semua, suruh berangkat langsung. Wah, saya bilang, wah gimana ya? Ternyata ibu itu saya... dalam waktu berapa lama, Mas? Dari Agustus ditemukan, tuh berangkat ke Amerika kapan, Mas? Saya sampai di Amerika 6 September. Cepet banget ya? Cepet banget. Seminggu saya berpikir, makanya mertua saya itu saya sangat beruntung, beliau langsung nggak pikir banyak. Yes. Saya pun juga keluarga support, ibu saya pun akhirnya menurunkan egonya beliau sebagai medis dari Indonesia. Dan main sekolah menurunkan ego beliau, terserah nih anak lo mau diapain, yang penting sembuh gitu. Ibu saya tuh begitu. Nah akhirnya berangkatlah saya
Tapi selama proses saya dari divonis sampai dengan berangkat, saya ingat saya nulis WhatsApp, cuma ngirim ke jajaran mungkin om tante gitu, Pak De Bude, Pak Bule, saya cuma nanya ke situ, sepupu saya nggak ngasih tahu, terserah di mereka mau ngasih tahu apa enggak. Iya. Sahabat nggak tahu kenapa bisa tahu, ya mungkin karena ada teman saya yang dokter itu kan, dia langsung kasih tahu, sahabat dekat semua saya kasih tahu, saya bilang oke, saya mau berangkat segini, gitu. Kenapa Kak gini? Rame lah gitu pokoknya kan. Iya, kebayang. Kita berangkat mau liburan, gue bilang aja gitu kan. Saya pikir udah nih, kita udah akhirnya pisah-pisah, udah akhirnya saya harus berangkat ke Amerika, udah jelas berangkat. Saya mikirnya sebelum berangkat, udah deh saya packing cuma buat 3 bulan, paling kelar insya Allah deh, gitu. Wow. masih sesombong itu ya saya ya gitu. Terus saya berangkat sampai sana pun, kalau nggak salah saya pun baru ketemu dokter tuh sebulan sampai saya datang. Saya ingat 5 Oktober itu pertama kali saya di kemo, kalau nggak salah beberapa kali gitu. Jadi sebelumnya masih tes kan, biasa kan Mas, mereka Iya, direkonfirmasi semuanya, ditentuin stage-nya, baru tindakannya apa, itu baru Oktober ya. Nah, betul. Itu udah cepet loh. Itu iya, udah cepet. Kebetulan istri saya punya mas tante yang masih di Boston, tinggal di Boston. Beliau adalah penerjemah pasien Indonesia yang di rumah sakit. Rumah sakit. Kebetulan rumah sakit kanker juga di sana, namanya Dana-Farber Cancer Institute di Boston. Jadi saya mungkin dapat akses internet, akses yang gampang gitu kan, jadi ada yang nolongin di sana. Nah, jadi saya sampai sana, saya nggak lama nunggu, sebulan aja udah cepet ya Mas berarti kan. Iya, itu cepet banget, parah. Iya, terus sampai sana mereka kan nggak bisa serta-merta menerima hasil dari temuan yang di Jakarta ini. Iya, betul. Pasti direkonfirmasi lagi. Kalau nggak salah sampai si apanya tuh Mas, yang biopsinya tuh si kaca preparatnya. Iya, parafin block atau itunya. Itu sampai saya bawa ke sana. Tapi di sana diambil lagi kan ya? Enggak? Sempat di kolonoskopi atau? Kolonoskopi ya. Pokoknya pasti ada CT scan lagi, macam-macam ini kan, MRI kadang-kadang ya. Ya, istilahnya banyak hal untuk rekonfirmasi sampai Mas di kemo pertama. Terus? Iya. Terus akhirnya ketemu dokter. Di sana sangat profesional ya, beda sama di sini. Mereka langsung bentuk tim dokternya. Ada seorang, saya nggak tahu bidang dokter sih, saya kayaknya dia onkolog, tapi dia cuman kalau kata ibu saya, dia di Indonesia tuh nggak ada nih orang kayak dia nih, yang dokter yang menanggung tanggung jawab ini nih. Dia onkolog tapi bagaimana? Pokoknya dibikin tim. Saya udah langsung dibikin regimenya. Oke, kamu harus 30 kali, setiap hari kamu pakai kemo. Terus radiasi tiap, Iya, kemo sama radiasi bareng-bareng. Bareng-bareng, jadi kemo dan radiasi. Selama, mungkin kalau hitungannya 30 hari. Oke, gitu. Akhirnya, udah, gimana? Akhirnya dipasang kemo port yang masih ada di sini. Kemo port. Terus, mulai. Pokoknya confirm saya memang, dibalik lagi, CT scan segala macam, confirm ada di situ memang, ada massa di dekat anus itu. Untungnya di abdomen ya Mas ini ya. Daerah dada, nggak ada penyebaran di sini Mas. Jadi cuma memang di bawah terlokalis itu ya puji Tuhan juga begitu ya. Iya. Kalau telat beberapa bulan tuh bisa beda lagi ceritanya. Bisa beda banget. Terus. Benar. Terus apalagi waktu itu ya. Terus yang saya dapat. Akhirnya dioperasi nggak Mas? Di stoma itu istilahnya dipasang stoma belum ya? Di kemo dulu, terus di radiasi beres semua, baru kemonya di sana pakai kemo yang bisa dibawa-bawa itu loh Mas. Di Indonesia mungkin ada tapi beda ya. Jadi kemo yang kayak mahal juga kali. Atau pokoknya kemonya cuma segede gini kira-kira, dibawa kemana-mana, rada besar, itu kemo pumpnya. Terus saya pasang dari Senin sampai Jumat. Terus setiap hari Senin sampai Jumat saya radiasi datang ke rumah sakit.
Itu selama total radiasinya 30 kali. Berarti ya hitungannya juga kemonya 30 kali Mas ya. Atau Sabtu Minggu saya libur kemonya kalau nggak salah. Senin pasang lagi. Persis di sini juga gitu. Terus kayak gitu juga. Nah, terus saya pikir, wah enak nih udah selesai. Saya udah selesai itu CT scan lagi kalau nggak salah atau apa ya gitu ya. Setelah rezim yang pertama itu katanya masanya sudah pecah dan menjadi kayak jerawat segala macam. Saya nggak perlu cerita gimana efek samping pas ngelewatin ya Mas ya. Iya. Tahu juga. Iya. Terus. Terus udah jadi pecah. Terus itu saya istirahat lagi selama sebulan gitu. Ya kamu harus tetap dioperasi, diangkat. Gue bilang, wah, gue pikir di Amerika ada teknologi lain yang saya nggak perlu dipakai stoma, saya masih bisa mempertahankan di buangan akhir itu gitu kan. Ternyata sama aja. Hasilnya sama aja kayak di waktu sekolah saya di Indonesia gitu kan. Terus, oke, jadi Januari 25 itu saya dioperasi. Diangkat lagi, akhirnya dokter bedah digestif berarti dia. Yes, bedah digestif. Dia bilang, oke, ya, saya harus buka dari depan sama dari belakang. Bawah ya udah jelas, bawah tuh dibuka kan. Bawah dibuka, diambil semua, diputer ke depan ya, anusnya. Betul, makanya akhirnya saya memakai stoma. Stoma itu kalau saya bisa bantu, setahu saya itu adalah di bypass lah istilahnya Mas ya. Jadi saya pembuangan akhir saya, fase saya melalui perut khususnya. Gitu. Keren dong. Saya juga, lu nggak tahu ya. Keren kan? Enak Mas, nggak perlu kamar mandi lagi Mas. Jadi teman-teman, si Mas Arka ini keren. Beda dari orang lain. Karena buang air besarnya tidak di kloset. Oke. Iya. Dan permanen ya itu ya? Sampai asik. Itu bisa ngeden-ngeden juga nggak sih? Iya kan? Ngatur otot perut kan? Ngedennya. Maaf, saya teknis. Penasaran. Nggak apa-apa. Karena ini saya tidak mengumbarkan saya pakai ini, pakai itu, karena buat saya juga mungkin ada nggak semua orang bisa menerima itu. Kalau yang mau tahu, saya akan menjelaskan dengan gamblang. Terutama teman-teman yang diindikasikan ini ya, operasi untuk ini, pasang stoma, yang ragu-ragu dan menolak gitu. Di Indonesia, sepaham saya ini termasuk yang tabu juga gitu, tabu untuk dilakukan. Misalnya keluarga disarankan seperti itu, ditolak, wah masa nggak normal, masa dari depan gitu ya, kayak gitu. Nanti mungkin yang teman-teman yang punya problem untuk pemahaman itu bisa ngubungin Mas Arka ya. Nggak, soalnya benar-benar butuh insight dari yang udah jalanin gitu, udah jalanin berapa tahun dan bisa hidup biasa aja kan, ya nggak sih? Ya nggak sih, sebenarnya adaptasi aja kan. Nah, ini masih bisa hehehe kan. Ya mungkin ya kalau orang itu maksudnya tidak tahu background saya, melihat fisik saya, nggak tahu tuh saya bisa bikin trik yang baru ini ya. Gitu. Jadi, saya juga saya kalau nggak ditanya saya nggak akan cerita. Saya akan cerita segamblang-gamblangnya kalau mereka ini memang benar-benar ingin tahu. Jadi memang waktu saya itu setelah dioperasi, itu ibu saya juga terbang ke sana. Akhirnya ibu saya nggak tahan melihat saya begitu, dengan tiba-tiba ada alat baru. Habis operasi saya banyak sih emang ngejalanin si treatment ini. Kemo itu ternyata tidak separah yang saya bayangkan. Saya dengar ceritanya. Di film-film gitu ya. Iya, ternyata menurut saya alhamdulillah saya tidak mengalami seberat itu menurut saya gitu. Terus saya akhirnya dioperasi pikirnya wah udah dong gue boleh pulang nih. Soalnya udah pikir cuma 3 bulan kan. Ternyata enggak, kamu masih istirahat lagi, sebulan lagi kita kemo lagi. Bilang wah dok, masa kemo lagi? Itu benar-benar diberesin lah istilahnya, enggak istilahnya itu kan kayak agresif terapi ya. Jadi karena Mas masih muda, masih aktif, dan masih punya chance hidup yang baik untuk organ-organ lain, jadi benar-benar ditotal lah istilahnya, benar diambil semaksimal mungkin gitu. Makanya jadi memang saya habis dari kesannya banyak banget kan. Nah, kesannya gila diapa-apain aja nih aku gitu kan.
Padahal itu Iya, emang yang benar. terbaik gitu untuk Bisa cancer. never ending appointment ya, betul nggak sih? Yes, yes. Doctor's appointment. Akhirnya memang saya di kemo lagi, saya singkat sedikit, 8 kali, 2 minggu sekali ya Mas ya. Wow. Gitu, akhirnya jadi kemo lagi, ya itu, ternyata yang kedua kemo, rezim yang kedua ini lebih nonjok saya ternyata, gitu, yang lebih berat side effect-nya. Terus saya juga boleh cerita lagi waktu setelah operasi ketika mau dirilis dari rumah sakit, saya karena ada luka. Halo? Luka operasi. Sekali lagi, oke. Rem sinyalnya putus. Iya, tadi rada putus sih. Gimana? Habis operasi gimana, Mas? Ya. Habis operasi saya ada luka di kandung kemih. Jadi waktu mau dirilis dari rumah sakit, kateternya dicopot, saya nggak bisa pipis. Akhirnya diputuskan dipasang lagi. Aduh. Dan 2 minggu lagi, wah itu justru ini yang membuat saya jungkir balik waktu saya treatment. Saya jujur aja, saya punya trauma sendiri sama kateter. Ampun. Sumpah ya Mas, sama Mas. Terus. Jadi saya diberi apa ya, harapan palsu lah ya. Gitu kalau saya bilang, oke, saya boleh pulang dengan kateter on. Wow. Jadi gitu. Saya juga share fotonya waktu Mas Kamil minta buat bawa kantong itu kan. Itu saya pakai lagi full gadget tuh. Jadi saya baru keluar rumah sakit, saya udah pakai alat baru di perut saya. Buat di kaki kanan saya ada di kaki kanan saya ada kantong kateter buat pipis. Iya. Terus ada buangan drainase dari operasinya, drainnya itu masih ada. Plus saya pakai kemo. Kemo ini. Nah itu fotonya itu kemonya lagi full gadget tuh dengan lengkap banget. Kayak Iron Man ya. Iron Man. Tapi apa ya? Saya menghadapi itu semua. Saya apa ya? Karena saya bersama dengan orang-orang yang saya butuhkan. Kakak saya, istri dan keluarganya menghandle urusan kami di Indonesia. Saya minta pokoknya gimana caranya ibu harus berangkat ke Amerika. Gue bayarin, bodo amat. Akhirnya ibu berangkat 3 bulan, 3-4 bulan beliau sempat di Amerika. Jadi saya bersama dengan orang-orang yang saya tidak takut ketika kalau misalnya saya sampai meninggal. Ataupun sebaliknya, ketika ibu saya ada apa-apa, saya tahu gitu, di sebelah saya. Istri saya, anak saya, dan ibu saya. Cukup. Itu, apa ya, banyak sekali pengalamannya ternyata yang kita lewatin rezim siklus treatmentnya itu banyak sekali pelajaran buat saya ternyata di situ. Dan saya bersyukur saya jauh dari orang-orang yang kenal saya malah. Saat itu mungkin ngerti kan Mas ngerti banget. Kayaknya persis. Iya kan? Nggak ada bude-bude yang tiba-tiba datang, kamu nggak boleh makan ini, kamu nggak boleh makan itu. Terus kamu jangan panas-panas, jangan gini, jangan gitu, kayak itu nggak ada. Orang di sana kan mungkin nggak tahu saya, memang ada keluarga istri saya, tapi keluarga istri saya sangat mendukung. Ketemu teman-teman istri saya juga nggak bilang kita tuh ngapain di Amerika sebenarnya. Akhirnya mereka bertanya-tanya, lu ngapain? Sekolah bukan? Liburan kok kayaknya kamu kaya banget, bisa berbulan-bulan di sini, kerjaan kamu gimana? Tapi kita juga bilang, oh enggak, kita lagi treatment. Baru mereka baru tahu. Iya. Pelan-pelan saya senang malah ngadepin. Pelan-pelan mereka tahu semua. Jadi saya anggapnya liburan aja Mas ya, di luar negeri. Saya nggak pernah selama itu tinggal di Amerika. Anak saya menikmati gimana apa ya, quality of life yang benar-benar yang benar-benar keluarga ya, bertiga sama mama sama. Betul. Nah itu ya, support saya semua ada di situ. Jadi memang pas di rumah sakit gimana Mas? Ini aku tanya secara detail ya. Pas di rumah sakit kan nggak ditungguin kan malam? Habis operasi itu kan istilahnya kan keluarga kan nggak boleh ada yang nungguin kan, di Amerika gitu nggak sih? Iya banget, ya nggak boleh. Nggak boleh kan, benar-benar sendiri sama perawat kan. Nah, di situ ngerasa nggak sih kontemplasi diri yang sangat amat? Aku sih gitu. aku ceritain mungkin
ke situ itu malah gampang. Tapi saya mikir kan bahasa Inggris saya belum nggak bagus. Istri saya memang cuap-cuap kalau saya, tapi saya pribadi saya nggak bagus. Saya kalau ngomongin dengan selama di treatment yang pertama 30 kali itu saya benar-benar mandiri, Mas. Jadi saya pakai Chemoport itu, dan tiap hari saya dikasih sama tantenya istri saya tuh bawa mobil aja. Jadi saya tiap hari bawa mobil pakai SIM A internasional, bukan internasional aja, SIM A Indonesia. Terus saya pergi ke rumah sakit nyetir sendiri, vale, udah jalan lagi. Jadi jelas gitu, maksudnya saya sebagai yang sakit juga nggak jadi mandiri gitu. Jadi memang saya biasa dengan sendiri. Saya habis dari radiasi saya ketawa-ketawa, pulang lagi main lagi sama anak sama istri. Iya, diem kayak gitu. Jadi memang nyaman sekali ya di sana, jelas gitu. Jadi memang saya juga nggak nyari parkir, jelas karena saya pasien. Nih vale itu sangat memudahkan, ya stres kita dia juga. Jadi saya tahu ketika saya ke rumah sakit, saya tahu pulangnya jam berapa. Kalau di Indonesia coba gimana, Mas? Maaf ya Mas, kalau dari sebagai sisi medis, kita misalnya saya ke RSCM, saya bisa seharian di RSCM, nungguin dokternya nanti lagi rapat lah, dokternya lagi ajar lah, lagi apalah gitu. Nah, itu yang membuat saya untung gue nggak di Indonesia. Ngomongnya saya begitu, cuman saya mendapat mukjizat, mendapat berkah yang itu mertua saya udahlah di Amerika udah jelas lah gitu. Istilahnya privilege ya. Privilege-nya Mas ya, bukannya untuk membandingkan ya istilahnya, tapi emang privilege-nya Mas emang lebih beruntung daripada orang dengan kanker yang lain, dengan kondisi yang mungkin semuanya bisa sama, tapi kesempatan untuk merasakan hal lain tuh ada di Mas gitu ya. Wow. Iya. Kalau dibilang dokternya lebih jago juga belum tentu. Iya. Jadi dokter Indonesia jauh lebih jago. Jauh lebih jago dengan tradisionalnya ini, tradisional. Dengan hal-hal yang rada-rada terbatas, justru lebih muter otak dan lebih tahu gitu. Menurutku begitu. Tapi emang sistem mempengaruhi sistem. Exactly. Cuman bener sistemnya itu jauh lebih di luar tuh lebih bagus. Dan bahkan sistem sosialnya, sistem sosial kapitalnya. Jadi kayak pandangan orang terhadap kanker itu tuh kayak ngaruh juga untuk proses pemulihan dan ini lingkungan ya, untuk lingkungan. Nah, jadi kayak Mas tadi bilang kan, nggak ada tante datang, nggak ada orang-orang yang histeris datang bawa solusi gitu kan, itu malah justru lebih nyaman ya. Iya. Saya juga waktu itu ada tante saya nangis, malah kayak jangan nangis dong, saya aja nggak nangis. Iya, itu dia. Kan makin kalau nangis saya juga jadi drop emosinya kan, jadi kayak wah. Jadi emang nggak gampang sih kalau kanker ini secara umum ya. Dan di Indonesia kayaknya tetap sampai sekarang aku rasa rada beda sih. Emang kondisinya tidak sepenuhnya, walaupun fasilitasnya misalnya udah ada, tapi lingkungannya kadang tidak mendukung kan. Dan privilege Mas seperti dapat support system yang positif semua gitu. Jadi Mas nggak mikirin hal lain kan, istilahnya anak masih kecil, itu malah justru dari semangat kan. Justru jadi semangat, aku harus beres biar aku bisa nemenin siapa namanya? Alvaro sampai gede, sampai dia jadi atlet basket apa. Aku nebak aja. Terus kalau balik ke yang Mas itu yang saya dirawat di rumah sakit sendirian itu, di sana cukup gila sih. Kalau ibu saya waktu itu ada kan, saya mau operasi, saya persiapan operasi itu nggak nginep Mas. Kalau di Indonesia kan suruh nginep dulu kan, persiapan operasi, suruh apa dulu, pakai puasa lah, terus mandi dibersihin. Itu saya cuma dikasih fotokopian, ini kamu harus lakukan, ini harus datang segini. Kalau kamu melanggar ini, kamu nggak jadi operasi. Serahkan. Gitu ini kayak. Wow. Ibu saya kayak, ini gila apa dia ya? Saya suruh mandi pakai apa tuh, masih bersihin sendiri segala macam. Itu kan kayak membuat kita mandiri ya Mas ya, lebih. Dan itu satu syarat untuk terapi juga loh. Di Jepang itu aku rasa, aku kan pernah dirawat di sini 3 bulan juga, hampir 3 bulan. Itu juga muanya sendiri, bahkan pas habis dipakai operasi leher itu pun cuma 3 hari boleh rebahan. Habis itu harus gerak, habis duduk harus
harus ke kamar mandi karena itu stimulus untuk kesembuhan kan. Betul. Rehabilitasi medisnya langsung saya kan pernah masuk ICU juga. Itu juga langsung direhabilitasi. Mas Kamil tuh jauh lebih gila dibanding saya, bukan saya yang gila, Mas Kamil lebih gila. Enggak, itu beda. Itu istilahnya di ICU pun masih sadar pakai ini pun dokter rehabilitasi medik udah datang, udah menilai gitu bahwa saya tuh harus digerakin apanya biar tetap ini loh, biar fungsi badannya tuh tetap baik dan menunjang pemulihan kan kalau misalnya semua aktif. Jadi emang pemahaman itu semua satu visi kan, Mas? Ya nggak sih? Perawatnya, dokternya, ya nggak sih, Mas? Semua, bahkan sistem parkirnya di rumah sakitnya cuma satu visi kan, bahwa ini pasien, jadi harus dibikin gimana caranya. Jelas banget ya, Mas. Ya, itu dia. Kadang iri ya, Mas. Iri, Mas. Tapi kita masih beruntung Mas dapatnya di luar negeri Mas. Iya, beruntung. Saya juga kebetulan kok kalau di case saya juga. Kan kebetulan saya pas lagi sekolah di Jepang jadinya ya dapat fasilitas di sini gitu. Dan mungkin kalau saya di Indonesia bisa beda cerita kan. Sama kayak Mas kan. Betul. Mungkin bisa beda cerita kan. Iya. Gitu. Iya. Seru-seru. Tapi saya nggak selama Mas Kamil sampai berbulan-bulan di rumah sakit ya. Iya, saya harus nginep soalnya iya, emang di Jepang kan ada beda lagi sama di Amerika. Iya. Saya waktu itu karena memang itu saya ingat nggak nyampe seminggu Mas di rumah sakit bisa operasi ya, pas operasi. Suruh balik kan. Nyampe seminggu. Jadi kayak kalau di sini kan dilama-lamain, maaf ya Mas. Iya. Kalau di sana malah diusir, suruh udah selesai kok gitu. Di Jepang tambah lama lagi, kayak length of stay-nya di rumah sakit 2 kali 3 kali lipatnya Indonesia malah. Ya emang beda sistem kan, beda budaya, beda sistem. Tapi di sini mungkin juga beda case juga kan Mas. Beda case juga. Ya inilah. Iya. Tapi visinya kelihatan ya. Pasien sendiri bisa ngerasain kan kayak, oh ya, saya diginiin berarti gini gitu. Jadi trust-nya itu ada ke terapi. Benar. Jadinya ya kita jalaninnya enak. Waktu saya habis operasi, ingat waktu saya operasi itu jam 6 pagi masuk, kata istri saya 8 jam kalau saya total saya operasi. Jadi saya baru siuman itu mungkin sore atau malam gitu, saya lihat istri saya segala macam, ibu saya, habis itu saya tidur lagi. Saya kebangun pagi-pagi, di sebelah saya tiba-tiba udah ada suster dengan lagi utang-utik komputer atau apa gitu kan. Udah bangun, dia bilang gitu kan. Dia bilang, oke, nanti jam segini kita turun ya. Turun apaan? Gue bilang, kita coba jalan. Buset, gue baru operasi. Gitu. Iya. Kebayang. Suruh jalan. Saya bilang, oke, saya terima tantangannya. Dia bilang kayak gitu. Itu saya pagi, saya coba berdiri, saya masih ada anestesinya kali, masih ya, jadi emang goyang gitu istilahnya. Masih goyang, masih enak banget. Si mantri ya kali ini laki-laki, dia bilang, ya udah, buat tunggu berapa jam lagi, nanti kita jalan, pasti kamu udah bisa. Digituin kan saya kayak, ini bukannya saya baru dioperasi, baru gini, dia bilang, kok malah disuruh gini? Ternyata benar, saya bisa jalan. Gitu. Walaupun terpapah-papah, ini paling nggak saya bisa berdiri, lakukan 10 langkah, paling nggak saya bisa duduk lagi. Terus gitu. Abis operasi boleh makan kapan, Mas? Besoknya? Lebih gila lagi nih, Mas. Mungkin di sini juga udah sama kali ya. Saya dikasih pas bangun pagi, saya ingat kalau nggak besoknya atau setelah ininya, saya ingat kayaknya langsung deh. Iya, langsung kan? Iya. Langsung, dia ngasih telepon ke saya, dia telepon, ini menu. Kamu bisa pesan apa aja, yang kamu mau, kapan aja. Udah kayak dirasa, gue lihat, enak nih. Dia bilang, enak banget ya. Udah, saya kayak di hotel aja, saya pesan ini, pesan itu. Tapi kan itu menimbulkan appetite kita kan, Mas. Iya. Jadi kita mau makan. Bukan soal mengaktifkan usus juga, tapi untuk mentally, physically itu sangat disupport sih. Itu ngerasa. Jadi semua sistemnya tuh untuk itu gitu. Untuk pemulihan tuh sebagai manusia gila sih Mas, mereka aneh itu udah gitu kan, kalau di rumah sakit kan ya nggak di Indonesia kita bisa satu kamar sendiri. Ini kan saya ada 2 orang lah, saya berdua. Saya mendengar orang-orang mengeluh segala macam, dan itu saya juga ditulis kalau saya lagi jalan keluar di lorong-lorongnya terus dibilang, ini kalau kamu 1 putaran segini kamu udah melakukan sekian Pak.
Iya, iya. Benar. Iya, iya. Aku juga gitu. Itu hal simple yang seharusnya ada di Indonesia harusnya. Saya nggak tahu, saya belum pernah lihat sih. Saya nggak pernah dirawat, sampai baru kemarin saya dirawat awal bulan kemarin. Saya akhirnya menerapkan cara itu di waktu saya kemarin dirawat. Gue harus punya target. Gue hari ini harus berapa putaran. Yes. Terus. Itu kan kalau habis operasi ini yang membuat gasnya keluar segala macam dari Iya, terutama usus kan sangat tidak baik kalau dibuat rebahan terus gitu. Makanya harus jalan. Saya sendiri punya pengalaman kan abis di paru sama diafragma ganti kan emang harus di ICU biar ini. Jadinya 3 hari 4 malam itu di ICU. Jadinya kan tidur di bius kan, dibangunin terus dibius lagi biar ngecek nafasnya. Itu hari kelima pindah ke kamar, itu saya sakit perut, yang masalah perut karena usus saya kayak nggak aktif gitu. Nah, jadi jadi saya bukan masalah nafas gitu, padahal yang dioperasi nafas, masalah juga, cuma bukan yang saya keluhkan utamanya gitu. Jadi justru problem saya gara-gara saya rebahan berapa hari itu justru usus gitu. Wow. Emang ngaruh banget. Dan saya juga kan ngerawat pasien kan udah saraf, ngerawat pasien macam-macam ya, stroke juga, trauma juga kan. Itu juga prinsip utama kita untuk merawat itu mengaktifkan semua organ, terutama usus. Karena kalau masalah usus muncul, ya semua ikut gitu kan, bahwa orang stroke pun bisa koma gara-gara usus gitu. Jadi emang gerak itu penting banget ya. Dan itu semua satu visi kan. Kalau di Indonesia kayaknya susah gitu ngomongin itu, karena menurut Mas aja kaget kan disuruh gitu. Disuruh gerak langsung kan. Jadi emang paradigmanya, pandangannya orang habis sakit ya harus tiduran gitu. Habis operasi ya harus istirahat, nggak boleh gerak gitu. Itu justru kontra dari prinsip pemulihan sih. Itu yang waktu pertama aja saya ingat saya masih harus minum painkiller kan masih waktu itu saya ingat. Terus saya dikasih suntikan apa saya nggak tahu Mas itu. Ada banyak gitu kan, karena si dokternya tahu saya punya ibu seorang dokter saat itu ada. Oke, lu punya ibu dokter kan, udah lu boleh pulang nih, udah suntikan sama ibu lu. Kayak wah, itu lebih gila ibu saya lagi. Saya mikir kan ibu saya bisa melakukan itu, dan ternyata nggak bisa. Iya, konflik of interest lah. Bener. Istri saya takut jarum, ibu saya udah nggak bisa ngeliat kayak gitu kan. Akhirnya saya nyuruh sendiri Mas, di paha, di bawah, di dekat, pokoknya di dalam gitu kan, saya cari Mas. Itu saya lakukan sendiri, yang nggak mungkin saya nggak akan lakukan kalau di Indonesia deh kayaknya itu. Saya dikasih ini suntikannya, kamu harus lakukan ini tiap jam berapa gitu, kayak gila. Jadi kalau ibu saya, kalau sayanya salah gimana? Kalau ibu saya gimana? Betul nih Mas, saya kembali lagi ke tempat tinggal kami. Saya langsung bisa ngapa-ngapain, jalan-jalan. Waktu itu lagi winter, saya ingat saya punya jahitan di bawah situ kan, di dekat ini juga skrotum saya juga. Jadi kalau lagi dingin saya ingin jalan-jalan ya, kan masih sakit. Lucu ya. Memang banyak penyesuaian. Iya, adaptasi sih. Kan apa ya, udah 30-an tahun hidup dengan anus, tiba-tiba tanpa anus gitu. Itu kan apa ya, itu wow banget sih adaptasinya pasti. Tapi ternyata awal-awal memang ribet segala macam. Ya pasti kan sekarang udah biasa. Saya juga langsung mencari, dokternya pun kan dokter nggak punya stoma seperti saya. Terus si suster perawat yang merawat stoma pun beliau juga tidak pakai. Jadi mungkin saya lebih mencari jawabannya di YouTube, Mas. Saya cari deh tuh. Ada namanya, siapa saya lupa deh. Pokoknya dia ngajarin, oke, gue pakai stoma, ini alat-alat yang membantu gue. Ini gue biasa kalau trouble tuh begini. Jadi kayak apa ya, tutorial sih, Mas. Akhirnya saya menemukan kemudahan di situ. Jadi memang ternyata malah enak kalau pakai stoma gitu. Nggak boleh buncitnya perutnya jadi kelihatan gitu. Tapi sensasi yang Mas tanya tadi, yang ada mules, ngeden apa segala macam, nggak ada Mas. Masalahnya di bypass dan nggak ada syaraf. Jadi tiba-tiba dia keluar lagi. Nggak bisa bayangin.
Lucu. Gitu Mas. Jadi ya mengalami treatment ini saya ngerasanya tidak separah yang saya bayangkan, malah saya alami ini seperti Mas Kamil yang dioperasi paru atau di paru yang sakitnya usus misalnya. Malah saya waktu itu saya di kemo segala macam, malah saya konsentrasi saya merasa hampir mati waktu itu saya malah masalah di kateter saya. Kateter, ya. Jadi apa ya? Jadi menghargai semua organ ya, Mas? Ya nggak sih? Waduh, menghargai banget Mas itu. Saya pakai kateter bulan Mas. Wow. Dan besarnya kateter itu kalau nggak salah yang terbesar Mas, gede kelingking. Iya tahu. Nomor 6 atau 8. Iya. Saya udah lupa. Iya. Gede Mas itu pokoknya. Karena yang kecil bocor. Kecil itu mampet. Iya. Ya bocor keluar. Bocor sama ini kan. Ya, I know. Saya ada bisa ada bisa ada bisa infeksi malah kalau misalnya nggak pas. Iya. Jadi pernah waktu itu saya pakai yang kecil, mampet segala macem. Waktu itu saya lagi di rumah, jadi mampet, saya cabut sendiri itu kateter. Saya minta istri saya masukin sendiri lagi, karena saya pernah diajarin. Akhirnya gagal. Saat itu saya lagi saya di Boston, tapi karena biayanya lebih untuk tempat tinggalnya biar lebih murah, mertua saya punya rumah di Chicago. Jadi waktu itu kami lagi di Chicago. Jadi saya waktu itu nih resi muda yang kedua nih, yang kemo yang 2 minggu sekali itu. Jadi kalau lagi nggak kemo saya di Chicago. Saya di Chicago tiba-tiba terjadi itu tuh, gitu. Saya nggak tahu gimana juga. Istri saya panik, akhirnya saya ke UGD. Mertua saya pintar, ini rumah sakit terdekat ini. Atau di mana itu kan. Saya pasang GPS, saya nyetir Mas. Dengan mungkin kan kumis saya penuh dengan urin. Iya. Saya nyetir, saya cari rumah sakitnya. Istri saya juga karena nggak punya SIM, dia nggak berani nyetir kan. Akhirnya saya dirawat lagi di rumah sakit di untuk urusan ini kan perkencingan. Untuk urusan, dan memang apa ya yang kami alami itu kayak nggak mudah, maksudnya ada lagi tiba-tiba harus begini tambah lagi yang itu yang mungkin harus menjaga tetap elingnya itu ya, banyak bersyukurnya itu sih Mas. Udahlah masih banyak kemana ini gitu Mas. Kayaknya udah banyak diceritanya hampir sejam. Sekarang aku mau beralih ke ini, topik lain, dikit. Supporting systemnya Mas, gimana? Untuk istri, itu gimana Mas? Istri, tadi kan Mama udah cerita nih, soal Mama kan emang Mama jadi berubah, jadi seorang dokter, jadi full ibu aja gitu, sebagai perasaannya, macam-macam. Kalau istri gimana Mas? Dia kan awam juga nih. Awam kan dia. Istri ini yang orang terkuat yang pernah saya lihat sampai detik ini ya. Saya menghadapi dia tiba-tiba ngawinin seorang laki-laki yang tiba-tiba kanker. Itu udah berapa tahun nikah Mas? Itu berarti. Saya menikah 2011. Berarti belum ada 5 tahun ya pas itu ya? Belum. Masih 4 tahun, anak kami waktu itu masih baru 2 tahun gitu. Iya. Tiba-tiba begitu. Mas pernah kebayang nggak jadi dia? Gila kali ya? Iya, kayaknya sih begitu ya gitu. Kebayang banget tiba-tiba dia jadi bapak dan jadi ibu juga gitu kan. Karena peran itu saya paralyzed lah paling kan, nggak banyak yang nggak bisa saya lakukan. Terus saya sangat sportif istri saya, tapi sportifnya gini, dia tidak memanjakan saya sama sekali gitu. Iya, saya dibikinin jus tiap hari, cuman sisanya saya ya udah lu masih bisa jalan kok, masih bisa mikir, punya otak kan ya. Kasarnya begitu. Lu bisa bantuin gua dong, anak-anak lu lagi butuh disuapin, lu suapin dong. Gitu kan ngerti ya Mas. Nah, itu istri saya sampai detik ini pun begitu, tapi itu mungkin caranya dia untuk menutupi ketakutannya dia ya. Gitu. Atau supaya membuat saya juga tetap semangat, tidak manja, dan ya it works gitu. Dan kata-kata dia waktu pertama kali divonis, dokternya bilang saya bisa apa enggak. Saya yang ke dokter, saya cek genetik ya Mas ya. Gennya ya. Ternyata secara genetik saya nggak terbukti turun, dan seumur saya kok bisa kena ke rektum itu harusnya kan 50 tahun ke atas biasanya kena kan. Jadi faktor risikonya dicari nggak ketemu kan? Nggak ketemu gitu, sampai si yang research genetiknya, kamu boleh nggak jadi bahan research kami gitu kan. Kok bisa kena umur segini gitu. Nah, saya tanya dokternya, terus kenapa saya kena? Ya bad luck aja.
enak banget jawabnya, gue sakit kayak gini ngomong bed bisa tendang gitu. Tapi saya bilang ya istri saya bilang kamu bukan bad luck, you're the lucky one. Nggak semua orang dapat mukjizat seperti ini, dan itu membuat saya juga jadi kuat. Lingkungan saya, sahabat saya juga ada yang bilang pas waktu saya mau berangkat, dia bilang lo nggak usah waktu itu pakai Twitter Pat, lo nggak usah cekin di rumah sakit, apa nggak usah banyak drama, nggak usah banyak nge-post, lo fokus aja. Oh iya deh, yang kecil-kecil kayak gitu membuat saya malah kuat. Istri saya, anak saya pun juga kami tidak membiasakan bahwa ini urusan orang tua, ini urusan anak, enggak. Dia harus tahu bapak lu kenapa, lu nggak bisa, ada yang lagi nggak bisa lu kerjain sama bapak lu karena bapak lu begini, dan dia ikut ke rumah sakit segala macam, sangat suportif nih. Kayak mungkin dia juga udah lupa saya kanker juga, dia nggak tahu, cuman saat itu dia bilang setiap saya ke rumah sakit, ayo ayah, kalau gitu dia belum bisa bahasa Indonesia ini hilang tuh, dia bahasa Inggris, come on dad, you can do it, segala macam, saya harus jalan lebih cepat segala macam, ayo kecil-kecil seperti itu, kayak wah sialan nih kalau gue begini terus gue nggak bisa main sama anak gue kan gitu. Iya. Justru jadi energi ya. Iya. Energi banget, dan nggak ada bule-bule yang malah bikin saya nangis gitu loh mas. Gitu. Jadi message-nya itu justru apa ya, bagi pejuang kanker yang lagi berjuang itu, kita nggak perlu hal-hal yang justru ngebikin negatif ya. Benar. Istilahnya. Karena saya balik nanya Mas Kamil ngerasa mau mati nggak gitu? Ya iyalah, kayak what the fuck gitu kan. Apalagi pas di ICU, apa ya, banyak pikiran, tapi kayak oke, ini kalau mati aku pokoknya campur aduk sih, mixed feeling banget. Iya. Jadi kalau kayak saya waktu itu malah berpikir rasa dekat sama kematian, iya, dengan rasa dekat sama kematian, iya, tapi benar-benar memutuskan untuk ngadepin gitu. Apa ya, kayak gitu. Exactly. Bener mas, karena ada yang bisikin kan, lu belum mau mati kok, gitu kan, masih bisikin gitu kan. Kayak I want to face it gitu kan, kayak emang ke situ arahnya. Iya. Karena memang kalau saya sok Islami ya mas, kalau kan ada yang bilang bahwa lu dikasih cobaan ini atau penyakit ini, bahwa Allah tuh tahu lu bisa menghadapinya gitu. Menghadapinya kan bukan berarti sembuh, mati pun bukan berarti kalah kita kan mas. Kalau Mas Amel juga setuju kan. Dan jadi saya waktu itu pasrah aja mas, kalau kita dulu gitu ya, pasrah, mencoba untuk level pasrahnya tuh udah ke tahap itu ya. Iya nggak sih? Iya betul mas. Jadi apa ya, ya susah juga ya. Iya, deskripsinya susah. Kalau diceritain ngomongnya gimana ya. Iya. Tapi titik-titik itu tuh jadi kayak turning point di hidupnya mas nggak? Sangat mas. Jadi saya lebih kayak balik lagi, saya menghargai sekecil-kecil apapun itu kan. Lebih banyak bersyukur itu aja sih mas. Saya juga kalau dengarnya sih klise, tapi beneran nggak sih? Iya sih, aku sih gak ngerasa gitu, kayak anjir setiap detik tuh kayak setiap momen hidup ya, itu patut dirayain, patut bahkan tindakan-tindakan yang ya kecil-kecil tadi kan mas, itu tuh sangat berarti sebenarnya. Apalagi hubungan dengan orang, hubungan dengan keluarga yang bahkan ya kan jadi turning point banget ya, parah ya. Jadi kalau diulik lagi sebenarnya beneran mukjizat kan mas kalau dapat kanker. Saya rasa saya sangat bersyukur saya dapat kanker ini, karena saya bisa melihat hidup dari kacamata yang tidak mungkin saya pernah bayangkan dulu. Itu aja sih mas. Kayak gitu. Kalau saya pernah nulis tuh di blognya Mas Luciar tuh, kayak pagi yang biasa tuh udah kayak pagi yang spesial banget ya pagi gitu. Apa ya? Ya itulah. Dan banyak hikmah yang menurut saya juga ya, banyak hikmah yang benar-benar tahu tuh bertahap gitu. Bukan habis sembuh langsung kayak merayakan tuh enggak, tapi benar-benar perjalanan waktu, bahkan sampai sekarang, sampai saya wawancara Mas juga bertambah kan itu, kayak wih, kalau saya nggak kanker saya nggak ketemu Mas Arka kan, kayak gitu-gitulah. Kayak hal-hal yang gitu, dan kita nggak bakal ngaruh ke orang lain. Dan kemarin
gara-gara saya kenal Mas Arka, kita bisa lebih support ini kan, campaign saya yang membantu Pita Kuning misalnya. Jadi kan emang kalau kita nggak kanker, kita nggak bakal kan ngelirik mereka. Mungkin ya, mungkin. Kita nggak tahu Benar. juga. Iya. Mungkin iya. Jadi Benar, betul. Dan emang saya juga, rantainya tuh gitu ya, rantainya. Ya nggak sih, Mas? atau mungkin juga Mas, kita mungkin menjadi agen-agen dari yang di atas, bahwa untuk lu jadi agen, lu jelasin lo kanker ke generasi Iya. ke bawah lagi deh, mungkin gitu. Iya. Karena teman-teman juga terkaget-kaget saya yang kena gitu, kok bisa Kak, lu kan termasuk atletis gitu, maksudnya Yes. lu nggak rantai rambut dibanding gua, kok lo yang kena. Nah, itu pukulan banget buat lingkungan saya waktu itu. Wah gila, Arka aja kena gitu. Iya, Ya, itu juga. ya kan ya? Saya pribadi juga, kita mungkin mirip ya Mas. Jadi di lingkungan saya juga, saya orang yang relatif sehat banget hidupnya dari Ya, masa sekolah. Ekskulnya olahraga, ngerokok nggak pernah kan. Ya, saya ngerokok Mas. ya gitu maksudnya. Nggak, kalau saya di lingkungan saya yang ngerokok semua teman-teman tuh saya Ya. sendirian gitu, bahkan bisa beda sendiri gitu, dan mereka respect gitu. Dan yang kena kanker Kenapa Mas? duluan saya gitu. Itu kan Iya, teman-teman iya. jadi kayak wow gitu. Ya, Benar, jadi benar, benar. benar-benar agen untuk ini sih, untuk salah satunya untuk agen untuk ini, ngasih tahu bahwa eh, kanker ini nyata gitu, dan awareness buat Iya, iya. kanker ini mungkin di Indonesia belum terlalu ya, belum terlalu. Kita cerminannya kayak di sistem pengobatannya pun beda kan di luar negeri Iya, sama iya. di Indonesia. Tapi kalau Ya, terlepas kita, saya atau Pak Mas Kamil, kita dirawat di mana, mungkin lebih the life, after life-nya ya sebenarnya Mas ya. Kayak yang tadi Mas Kamil bilang, mungkin saya menjadi, kalau saya di agen stoma atau agen kanker kolorektal, dan itu ternyata memang ada beberapa yang membaca cerita saya di media sosial. Saya nggak jarang kan ngasih tahu. Tapi ada tiba-tiba teman kuliah saya bertanya soal yang sama, yang dia bapaknya harus mengalami begitu. Akhirnya saya mencoba membantu lah gitu ya. Saya itu yang membimbing lah. membuat saya membimbing ya, iya maksudnya Iya. lo ini tapi saya sampai saya kasih foto, ini saya telanjang dada nih. Saya nggak masalah, saya kanker nih, saya olahraga, ini masih sampai segitunya gitu maksudnya. Dia jadi pede kan, jadi yakin ya, gitu. It's not the end of the world, right? Ya kira-kira gitu sih Mas. Yang paling gitu ya. Istri saya juga sih, bahwa ini cobaan atau yang kita dapatkan ini belum tentu nanti nggak ada cobaan lagi. Ini baru awal gitu. Nanti hidup kita masih panjang dan pasti ada cobaan yang lainnya lagi. Jadi be tough, right? Seru. Gitu Mas. Iya, kayaknya udah sejak ini deh. Kita mungkin punya part yang selanjutnya mungkin ya. Iya nggak sih? Boleh. Terima kasih banget ya Mas udah berbagi cerita. Ya, kira-kira teman-teman terima kasih semua kesempatan ini. Makasih banget Mas Arka sekali lagi. Ya, nanti mungkin kita bakal nyambung sama Mas Arka lagi di lain kesempatan di aktivitasnya Mas Susyar selanjutnya mungkin. Ya nggak sih? Ya. Amin. Ya, mendukung Mas Kamil. Mas Kamil ini the best nih, orang gila. Wow, udah stop. Oke Mas, saya stop recordnya ya.